Tinggal di dataran tinggi yang jauh dari pusat kota tidak membuat kami bersedih karena banyak keindahan alam dan kekayaan budaya yang bisa kami pelajari. Tugas kamilah untuk selalu menjaga dan melestarikan alam budaya ini, karena kami Sekura Penjaga Gunung. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gialdi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Publik. Kami menyapa Anda, baik Anda yang menyaksikan kami di layar kaca televisi Anda maupun dalam streaming YouTube TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, kita masih dalam nuansa politik, nanti akan bertabur atau berlimpah ruah gagasan yang akan berpotensi untuk menjadi kebijakan publik. Salah satu aspek fundamental yang perlu kita soroti adalah terkait dengan pendidikan, yang mana seringkali ada perbedaan dari masa ke masa. Setiap pemerintahan, siapkah insan-insan pendidikan, khususnya dalam konteks Kalimantan Barat, untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masa pemerintahan yang akan datang? Kita akan hadirkan dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Dwi Agustina Eshut MPD. Selamat sore, terima kasih Bu. Selamat sore Mas Gimana Egi. perjalanan, macet tidak ya? Alhamdulillah perjalanan lancar. Iya, karena nggak ada demo lagi Bu, jadi Iya. udah mulai lancar ya. Dan sekarang Ibu Dede Yeti Suminar STMP dari Ketua PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat. Dan perlu kita tahu juga SLCC itu apa Bu? Oke. PGRI SLCC itu singkatan dari PGRI Smart Learning Character Center. Oke. Jadi satu badan kelengkapan organisasi dari PGRI. Jadi dia punya tupoksi itu seperti apa? Tupoksinya meningkatkan kompetensi guru Oke. di bidang karakter juga, teknologi juga. Jadi kita bergerak ke guru-guru. Oke, jadi lengkap ya. Satu ada yang kayak satu yang ada mensupervise atau mengawasi kompetensi guru-guru, dan satu Ibu punya konteks bahwa guru dan ini lembaga guru dan juga peserta didik ya. Iya, siap. Iya, kita akan berbicara dalam ruang lingkup itu. Nah, tadi kita masih dalam masa politik ya, Iya, betul. siap. Karena kita pasti akan berharap kebijakan publik itu sekarang betul-betul menyoroti tentang pendidikan itu sendiri. Iya. Nah, yang saya ketahui bahwa setiap masa ke masa itu memang ada perubahan ya dari segi tuntutan kurikulum. Kita ingat 2006 masih student center. Ya, kurikulum 2013 sudah mulai guru sebagai fasilitator ya, konsepnya seperti itu. Dan sekarang kurikulum merdeka sekarang justru ya maksudnya lebih ke student center sekarang ya, lebih memerdekakan kepada guru dan juga siswa untuk bisa mengimprovisasi pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif dan seterusnya. Tapi saya itu kan bicaranya dari kacamata orang awam ya. Saya ingin Ibu dulu yang bicara tentang perubahan-perubahan itu. Bagaimana Ibu berkomentar terkait dengan perubahan kurikulum itu? Oke. Baik, terima kasih Mas Egi. Terkait dengan perubahan kurikulum, menurut kami itu sesuatu yang wajar ya, Oke. karena memang
kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, ya memang semuanya student center. Cuma kalau yang sekarang ini kan lebih dioptimalkan lagi pembelajaran yang memang terkait dengan bagaimana kita di sekolah, Bapak Ibu guru, itu semuanya ketika memberikan kegiatan pembelajaran harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar dan karakteristik dari anak-anak kita ini. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka saat ini dikenal istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Ya, pembelajaran yang... Sorry tadi berarti 2006 kita masih teacher center maksudnya. iya, oke. Ya, dari 13 kita baru sudah mulai ada konsep student center. Dan sekarang justru malah diferensiasi sudah lebih, ya. Diferensiasi, malah sudah lebih memperhatikan detail begitu untuk anak-anak kita nih agar bisa diberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, kebutuhan belajar mereka, karakteristik dari masing-masing anak. Seperti itu Mas Egy. Dan sekarang sejauh saya masih belum menyinggung ya masalah harapan kita kepada pemimpin yang baru seperti apa. Sekarang saya ingin ke Ibu sekarang. Dari perubahan-perubahan yang ada, ini kan kita akan menduga bahwa akan terjadi perubahan lagi gitu. Iya. Jadi sekiranya tuh sudah siapkah kita dengan perubahan itu? Hambatan dan tantangan sebelumnya itu akan bisa kita bawa untuk bisa membawa kita pada penyesuaian yang lebih baik atau bagaimana itu coba? Oke, baik. Mungkin sebelum ke sana tadi saya ingin meluruskan sedikit bahwa sebenarnya pemerintah kita itu dari 2006 itu sudah student center. Jadi sebenarnya arah kebijakan pendidikan kita sudah student center, cuman pemahaman guru-gurunya, kemudian kebiasaan-kebiasaan atau mindset itu belum berubah sehingga kebanyakan akhirnya menjadi teacher center. Gitu. Nah, tetapi kemudian ketika di kurikulum Merdeka sekarang dikuatkan lagi, ditebalkan lagi bagaimana guru-guru itu bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik yang menekankan pada student center. Gitu. Tadi yang disampaikan Bu Du itu tentang berdiferensiasi dan sebagainya, bagaimana guru memahami keunikan peserta didik. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana kalau nanti ada perubahan lagi begitu ya. Kalau saya sebagai PGRI ya, salah satu anggota PGRI juga mantan guru gitu ya, juga pengawas, saya berharap ini nanti jangan ada perubahan dulu lah. Karena bagaimana ya, untuk memahami sebuah kurikulum yang berubah itu kan perlu energi. Baik itu dari gurunya harus mempelajarinya, muridnya, orang tua, semua stakeholder itu semuanya harus mempelajari kurikulumnya dengan baik. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kan baru 2022 ya? Kita mulai 2022. Ya, 2022 itu ternyata masih ada gap gitu, ada antara pemahaman dari gurunya dengan yang dimau pemerintah itu sebenarnya masih ada gap, sehingga sekarang ini harapannya ada pelurusan lagi miskonsepsi. Nah, kalau ini diubah lagi, nah yang sudah kita keluarkan energinya kan hilang. Maka harapan kita jangan dulu lah diubah gitu ya, mudah-mudahan. Tetapi kalau memang mau disempurnakan lagi itu monggo gitu ya kepada para penentu kebijakan, tetapi jangan diubah semuanya gitu seperti saya itu. Ingin tahu juga Bu ya, ini 2006 ke kurikulum 2013 dan Merdeka, itu sebenarnya kemarin itu benar-benar berubah atau sebenarnya penyempurnaan atau bagaimana sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi menurut saya penyempurnaan. Karena tadi seperti yang disampaikan di awal juga, kita udah sama-sama nih kan persepsinya bahwa dari 2006 sampai dengan saat ini itu memang basicnya itu harusnya dia student center semua begitu. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini dia lebih menyempurnakan hal-hal yang mungkin yang kemarin di kurikulum sebelumnya itu yang belum optimal. Misalnya terkait dengan pembelajaran. Kalau di 2013 bukan berarti kurikulum 2013 pada saat itu tidak bagus, bagus juga gitu kan. Cuma itu tadi semuanya ini kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau di 2013 kemarin itu memang dia lebih mengedepankan aspek ini ya Bu Dede, kognitif ya, pengetahuan ya seperti itu. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka ini karakternya juga menjadi poin penting ya, kemudian moral juga karena itu tadi mungkin perkembangan zaman yang luar biasa seperti ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu siapa sih anak yang nggak pegang HP seperti itu? Di rapor aja sekarang maksudnya udah ada penilaian kognitif, psikomotorik sama afektif itu udah ada ya. Udah ada. Ya, itu yang dulu ya 2013. Kalau sekarang sudah cukup satu penilaian saja. Berarti sebenarnya itu pemerintah itu
Berarti isu yang beredar di luaran bahwa terjadi perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Dari tahun ke tahun jadi beda menteri, beda perubahan, beda pendekatan dan akhirnya beda kurikulum dan akhirnya merombak itu bagaimana Ibu menilai hal itu? Kan ada isu seperti itu ya di luaran bagi orang yang tidak di sistem gitu. Iya, makanya, silahkan bicara dari yang di sistem. Iya, makanya Bang Egy ya, sebenarnya ini yang harus kita luruskan di masyarakat. Jadi tadi yang disampaikan Bu Dwi bahwa ini adalah perbaikan atau pemulihan pembelajaran kok bahasanya pemerintah. Nah, jadi kita berangkat dari ketika kurikulum 2013 diberlakukan, terjadi pandemi. Kemudian terjadi pandemi, terjadi learning loss ya. Jadi anak-anak itu seperti terbiasa ada yang kehilangan pembelajaran di sana. Nah, pemerintah memikirkan strategi nih. Kalau nggak diubah kurikulumnya, maka bagaimana bisa dipulihkan pembelajaran ini? Maka dibuatlah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka juga tidak serta-merta, karena kan ada tahapannya. Beberapa sekolah mula-mula baru belajar dulu gitu. Makanya ada tahapan belajar, kemudian ada tahapan berubah ya, kemudian ada tahapan lagi berbagi. Jadi tidak serta-merta sehingga sekolah-sekolah bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi memang di masyarakat itu bergulir seperti itu, bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, betul sebutannya betul berganti. Tapi esensinya sebenarnya kurang lebih. Sama ya. Esensinya kurang Berarti lebih. banyak poin-poin terdahulu yang masih diaplikasikan ya. Masih, masih. Dan ada poin-poin baru yang akhirnya menyesuaikan dengan poin sebelumnya gitu ya. Menyempurnakan istilahnya seperti Yang berarti dari awal saja sebenarnya kita udah student center bukan teacher center ya. Betul. Kan 2006 kan kalau kita tidak di dalam sistem tuh kan mikirnya guru terus ya. Padahal sebenarnya itu mindset dari kita yang belum nyampe ya. Jadi akhirnya kita ngerasanya itu teacher center, padahal sebenarnya ide gagasannya itu dari awal pemerintah udah gitu ya. Model-model pembelajaran itu izin, Mas Egy, model-model pembelajaran dan sebagainya sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin ya sudah kita pelajari banyak sekali model PAIKEM dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah ya Bu Dede ya. Cuma itu tadi disempurnakan lagi di saat ini. Mungkin tadi dengan adanya COVID dan lain sebagainya, nah itu momen yang memang tepat ya untuk pemulihan pembelajaran. Kita gak usah bicara tentang ini dulu. Perubahan yang akan terjadi nanti gitu, itu pasti ada penyempurnaan kan, beda kepala ya, pasti beda kebijakan publik gitu. Di Nadiem Makarim itu kedengarannya itu sangat modern gitu, teknologi, literasi dan sebagainya gitu. Karena kan dari awal aja cikal bakalnya sepengetahuan saya ya, itu adalah PISA ya, indikatornya langsung ke PISA, International Assessment gitu ya, untuk education di dunia gitu kan. Dari awal idenya aja udah seperti itu. Kalimantan Barat menurut Ibu, kita nggak usah bicara yang akan berubah nanti, yang sekarang aja dulu. Kalimantan Barat, gurunya dan juga siswanya sebenarnya udah ready atau tidak dengan perubahan yang ada ini? Sudah bisa menyesuaikan 100% atau bagaimana? Menurut ini pertanyaan sama untuk Ibu Bu Dwi dulu ya. Bu Dwi dan Bu Dede. Baik, kalau kami melihatnya dari sisi sekolah aja ya Mas, nggak usah lihat yang luas-luas dulu lah. Mikro dulu ya, mikro dulu. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya kalau ditanya siap atau tidak siap, ya relatif ya seperti itu. Karena pada dasarnya untuk kegiatan pembelajaran yang harusnya itu student center itu sebenarnya sudah harus kita pahami bersama. Nah pada saat ini dengan adanya kurikulum merdeka itu, walaupun awalnya kami itu ya boleh dikatakan tidak siap seperti itu. Izin Mas menyampaikan bahwa kami SMA Negeri 8 Pontianak adalah sekolah penggerak angkatan 1 dan memang menjadi piloting untuk penerapan kurikulum merdeka. Jadi di awal itu ketika kami pertama kali menerapkan kurikulum merdeka, kita tidak punya gambaran ya pada saat itu. Ini seperti apa ya kita mau menjalankannya, karena memang secara di pusat juga belum terlalu detail menyampaikan kepada kita. Jadi kita jalan aja nih apa adanya. Teman-teman juga bertanya, Bu kita sudah masuk tahun pelajaran baru nih, gimana Bu dengan penerapan kurikulum merdeka? Waktu itu namanya belum kurikulum merdeka. Pada saat itu bahkan pemahaman ide dan gagasannya juga belum matang ya. Belum matang benar, belum matang. Nah itu tadi kan ya kita alhamdulillah itu didampingi oleh pelatih ahli bahasanya waktu itu, dan
sekarang sudah bergerak, namanya berubah ya Bu Dede, namanya fasilitator. Nah, dengan bimbingan-bimbingan yang ada, kegiatan-kegiatan yang rutin yang kita lakukan selama 3 tahun, karena memang untuk program sekolah penggerak itu selama 3 tahun, alhamdulillah saat ini sekolah-sekolah penggerak itu sudah bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lainnya. Jadi siap atau tidak siap itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri dan kembali kepada bagaimana kepala sekolah berkomitmen untuk tetap menerapkan kurikulum merdeka begitu. Karena kita ini tadi udah ada label sekolah, udah ada label juga sebagai sekolah penggerak kan begitu. Seperti itu. Pertanyaan sama Bu, mungkin Bu Dede bisa bicara lebih makro, not only in Sekolah one institution, gitu ya? ini kan SMA 8 ya, tapi bisa bicara Kalimantan Barat. Betul. Tentang kesiapan itu. Barangkali kalau kita membaca di luaran atau mendengar di TikTok atau seperti itu ya, banyak penolakan ya dari guru-guru itu sendiri, bahkan dari kepala sekolah juga ada. Tetapi kita pernah mendengar ya, yang abadi itu ada perubahan itu sendiri ya. Jadi kita hidup itu pasti berubah. Ketika saya anak-anak, saya akan berubah jadi remaja. Dinamis, ketika remaja, saya akan berubah menjadi orang dewasa. Nah, ketika perubahan itu pasti ada gejolak. Pasti ada harapan lingkungan terhadap kita yang kita belum siap, tapi lingkungan sudah maunya kita seperti itu. Nah, jadi sama seperti kurikulum, begitu kurikulum berubah, harapan lingkungan itu, oh sekolah langsung bagus nih, anak-anak langsung bagus dan seterusnya. Ketika tidak nampak, yang disalahkan kurikulumnya gitu. Jadi masyarakat itu menyalahkan semua yang ada di dalam kurikulum. Padahal gitu, perubahan ini butuh proses. Jadi mari kita pahami dulu bersama kurikulum ini seperti apa, esensinya bagaimana, apa sih yang dimau dalam kurikulum ini. Nah, pemahaman masyarakat ini yang harus kita terus dampingi. Maka tadi senang sekali kalau sekolah penggerak sudah mengimbaskan. Kemudian kami dari PGRI juga membantu melalui pelatihan-pelatihan kepada guru. Karena ternyata gitu, banyak sekolah yang sudah melakukan kurikulum merdeka, melaksanakan ya. Apalagi sekarang menjadi kurikulum nasional. Tetapi ketika kita datang ke daerah, ternyata pelaksanaannya itu masih miskonsepsi gitu. Karena mereka kan belajar mandiri nih, Bang Egy. Memang pemerintah menyiapkan platform Merdeka Mengajar, menyiapkan berbagai sumber informasi, tetapi ketika belajar mandiri, nah ini terjadi miskonsepsi, mereka nih bingung nih mau bertanya kemana. Maka pemerintah daerah, kemudian organisasi seperti PGRI, kemudian sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu tahu, harapannya mari kita kerjasama meluruskan ini gitu. Bahwa kurikulum merdeka itu bukan sesuatu hal yang mengerikan, padahal ini menarik gitu kalau kita. Tapi tadi Ibu ada penyampaian feeling ya, bahwa di awal-awal itu seperti banyak sekali yang belum diketahui dan perbanyak saya disesuaikan. Jadi dapat pelajaran berharga sekali tentang penyesuaian perubahan itu ya. Berarti kalau saya tanya lagi tentang siap dengan perubahan yang signifikan lagi nanti di pemerintah selanjutnya, itu jawabannya gimana tuh? Jawab nanti aja. Kita iklan terlebih dahulu ya Ibu ya. Kami akan lanjutkan perbincangan kami mengenai arah dari pendidikan di masa transisi pemerintahan ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Mereka adalah generasi emas, punya cita-cita yang tinggi. Salam teman-teman, cita-citaku ingin jadi pramugari. Aku ingin jadi astronot. Sedangkan aku ingin jadi polisi. Tapi tubuhku tak setinggi cita-citaku. Coba kalau ibu menjagaku sejak masih dalam kandungan. Mengonsumsi makanan bergizi dan nutrisi yang seimbang. Pasti aku akan lahir dan tumbuh sehat dan meraih cita-cita yang kuimpikan. Mama. Ayo Ibu, sejak dini selalu jaga pola hidup sehat. Kita wujudkan pertumbuhan generasi yang cerdas dan kuat. Cegah stunting untuk masa depan mereka. Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas.
alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kami lanjutkan perbincangan kita terkait dengan menduga arah program pendidikan di masa transisi pemerintahan. Kita punya tema cukup seram juga ya. Iya, betul. Jadi kita harus hati-hati dalam mengolah kata ini Iya, gitu. betul. Nah, kita sekarang saya mau ke pendalaman tema justru. Tadi kita menduga arah pemerintahannya sekarang. Saya tadi ada pertanyaan yang tertinggal di segmen sebelumnya, tapi saya ini dulu, sekiranya kalau kita lihat pemerintahannya sekarang itu kira-kira kalau Ibu boleh nih menduga-duga nih, kira-kira akan mengalami perubahan lagi atau justru tidak gitu? Kepada siapa nih? Kepada saya dulu atau? Salah nggak Bu kita menduga-duga? Boleh aja kali ya? Iya, boleh. Siapa nih? Saya. Boleh, Bu, dulu. Baik. Kalau menduga-duga ya nggak salah sih ya. Iya. Bisa saja seperti itu. Nah, ini kan juga kurikulum yang baru kita terapkan ya Mas Egi ya. Ini masuk kalau kita sekolah penggerak kemarin itu mulai dari tahun 2021 kami. Okay. 2021 itu kami sudah mulai menerapkan program sekolah penggerak pada saat itu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Dede di awal tadi juga, kalau misalnya jangan dulu dong dirubah. Nah, seandainya nanti 3 tahun belum cukup Bu? belum cukup. Itu untuk satu sekolah ya, belum untuk sekolah-sekolah lainnya. Jadi jangan dulu dong untuk berubah. Tapi kalau memang seandainya ada perubahan-perubahan, nah siapkah sekolah? Ya, kami tentu harus siap. Ya, Apapun itu tentu ya, wajar kami Ibu jadi Pak harus sekolah siap. ya Bu ya. Jawabannya bijak banget. Iya, karena nggak boleh kita gitu punya mindset yang tertutup kan Betul, seperti itu ya, kan ya, apapun setuju. itu. Ya apalagi kita sebagai aparatur sipil negara seperti Iya. itu tetap harus mendukung kebijakan pemerintah seperti apapun. Jadi walaupun tadi di awal kami sampaikan terseok-seok nggak jadi masalah, atau semuanya butuh waktu, butuh proses, tidak ada yang instan. Apalagi ini bicara skop-skop yang besar terkait dengan pendidikan. Jadi tetap siap kita di sekolah, dan kami juga di sekolah selalu mendorong teman-teman, ya ayo mari sekaranglah saatnya kita memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih lebih variatif seperti itu, karena memang di kurikulum Merdeka itu dia memang mengizinkan ya Bu Dede, mengizinkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran itu diatur oleh guru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Jadi misalnya nih antara sekolah A dengan sekolah B, bagaimana penerapannya di dalam, ya silakan menyesuaikan dengan karakteristik dari sekolah begitu. Tidak ada intervensi yang berlebihan harus seperti ini, itu tidak ada. Jadi kita terus memotivasi kawan-kawan, ayo, apalagi kalau kami kan sekolah penggerak, tetap harus siap kami terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Bu Dede, coba saya recap dulu ya. Sebenarnya kita ke Pilpres kemarin, sebenarnya Pak Prabowo ini adalah perpanjangan tangan ya dari pemerintahan Jokowi ya. Karena dari awal sudah berbicaranya tentang isu keberlanjutan. Jadi sebenarnya ada kemungkinan untuk tidak akan berubah gitu. Tetapi segala kemungkinan akan terjadi Bu. Karena Jokowi saja di 2 periodenya, ketika dia di periode kedua, di jilid kedua dia menggantikan dengan Pak Nadiem Makarim, itu memang akhirnya muncul ide kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi kita nggak bisa ada jaminan meskipun ada isu keberlanjutan digaungkan oleh pihak Prabowo Gibran, tetapi tidak ada jaminan gitu. Ini akan ini. Jadi kalau misalnya Ibu boleh menduga-duga, pertanyaan sama, ini sekiranya akan ada perubahan dan harusnya seperti apa kita menghadapinya? Kalau saya boleh menduga ini boleh salah. Boleh ya. Kalau saya boleh menduga, seperti ini tetap akan berlanjut. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika ini dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang, ini arah kebijakannya itu sudah ditentukan. Jadi kementerian dalam hal ini Kemendikbudristek ya, sudah mengatakan bahwa ini sekarang tahun ini sudah menetapkan kurikulum nasional. Jadi semua sekolah harapannya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi untuk yang belum bisa, yang di daerah 3T, maka 3 tahun ke depan masih diberi kesempatan untuk belum. Nah, tapi yang di luar sekolah 3T di tahun 2026 ya, itu sudah harus menerapkan semua. Artinya sebenarnya ini sudah direncanakan dengan matang. Bahkan pemerintah sebelumnya ini sudah melakukan kajian akademik, jadi yang diterbitkan bulan Maret 2024. Artinya
udah siap banget gitu ya untuk ini gitu. Tetapi kan namanya tadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika pergantian pemerintahan. Maka harapan kami sekali lagi, saya ngeri kalau bicara tentang itu ya, menduga-duga. Tapi harapan kami kalau dari seperti ini kondisinya ini tidak berubah. Tetapi kalau memang ada perubahan pun mudah-mudahan tetap esensinya sama. Sehingga sekolah tidak lagi tersiok-siok. Yang sekarang sudah misalnya menerapkan sudah paham 60%, tinggal menerapkan lagi sampai bisa 80-90%. Yang baru 10% bisa naikin lagi. Kalau diubah lagi itu balik lagi ke nol. Jadi tadi 3 tahun itu belum cukup. Lalu yang cukupnya itu seperti apa menurut Ibu? Jadi karena ini kan anak-anak berbeda-beda nih Mas Egi, tentunya dan guru juga ya, kita soroti dan guru kan juga berbeda, situasi dan kondisi yang dihadapi juga kan berbeda. Jadi sebenarnya perlu ya nggak ada jangka waktu tertentu ya harus dipatok berapa tahun. Cuma kalau tadi saya bicara di awal kan karena terkait dengan program sekolah penggerak ini memang kami diberi kesempatan ya diberi waktu 3 tahun untuk menerapkan program sekolah penggerak. Nah kalau waktu yang bagaimana sih sebenarnya 3 tahun cukup atau tidak? Sebenarnya sepanjang masa. Sepanjang masa. Itu tadi kembali lagi. Yang namanya dunia pendidikan ini kan dinamis. Jadi ya memang dengan adanya perubahan kurikulum kalau saya sih ya enggak masalah begitu ya. Enggak masalah. Apalagi kita punya pengalaman juga ya. Kemarin sebelum apalagi kemarin kita COVID juga ya Bu ya. Iya, seperti itu. Sepertinya bukan hanya kita ya, Pak Nadiem juga bingung ya untuk mengkoneksikan antara kebijakan ini dengan situasi COVID pada saat itu kan juga ada lost learning dan sebagainya ya. Yang penting esensinya itu kan sebenarnya kan ke situ arahnya kan. Mungkin mau dia namanya apa yang berbeda ya. Sebenarnya tuh ya kalau kita mau membaca atau kalau kita mau memahami sebenarnya kurikulum ini lebih menyederhanakan. Istilahnya lebih menyederhanakan daripada kurikulum 2013. Di part mananya itu yang menyederhanakan? Yang pertama kalau dari segi materi konten atau isi dari kurikulumnya itu lebih sederhana. Jadi tidak banyak lagi. Misalkan kalau dulu kan ada silabus namanya ditetapkan oleh pemerintah itu dalam 1 tahun itu misalnya perlu 10 materi misalnya. Tapi di kurikulum Merdeka itu sudah disederhanakan supaya harapannya guru-guru lebih fleksibel dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak lagi mikir kejar materi gitu harapannya. Jadi bisa yang penting tadi ya berdiferensiasi maksudnya juga sesuai dengan kebutuhan dianalisis analisis dulu kebutuhan peserta didiknya ya. Kemudian ada lagi yang itu urgennya itu di asesmen. Jadi Bang Egy, jadi asesmennya itu disederhanakan juga. Tidak lagi seperti dulu ada tadi yang Bang Egy bilang penilaian kognitif, psikomotor, afektif nggak lagi. Tetapi ini sudah satu nilai yang keluar. Kemudian tetapi sekolah diharapkan menilai di profil karakternya dengan proyek P5. Jadi itu karakteristik yang berbeda di sana. Nah sekarang pertanyaan tidak kalah serem juga sebelumnya ya. Ini sekarang kita ke pilkada nih. Tadi kan pilpres ya. Di pilkada sekarang kita sudah mendaftar di KPU ya berbagai macam paslon, gubernur dan wakil gubernur, lalu wali kota dan wali kota dan bupati dan wakil bupati gitu. Nah biasanya isu yang selalu berhembus itu adalah sekolah gratis, terlalu umum gitu. Nah, ibu-ibu yang ada di dalam dunia praktis, di dalam dunia keguruan, di dalam dunia pendidikan, saya ingin tahu apa yang ingin didengar ya dari mereka-mereka ini gitu, supaya benar-benar gagasan yang diajukan satu akan terkoneksi dengan, karena harapannya tadi kurikulum Merdeka jangan berubah dulu gitu. Satu berkoneksi dengan itu, yang kedua ada unsur kreativitas dan inovasi dalam titik yang seperti apa yang diharapkan didengar dari mereka. Oke, Bu Dede dulu deh. Baik. Kalau saya secara pribadi gitu ya, saya inginnya siapapun yang menjadi pemerintah daerah nanti itu lebih berpihak kepada guru. Kenapa berpihak kepada guru? Karena guru itulah motornya. Apapun kurikulumnya, guru lah motornya. Kalau guru belum berubah, maka muridnya dan sebagainya belum berubah. Maka pemerintah daerah kita itu harus mendukung, harus berpihak kepada guru. Itu kemudian satu lagi untuk pengawas ya, ini jadi seperti titipan ya. Untuk pengawas juga pemerintah daerah kita harapannya memperhatikan bahwa bukan hanya guru, tapi pengawas itu juga berasal dari guru. Maka ada perbedaan antara kabupaten kota yang menangani guru yang di kabupaten kota
SD, SMP, kemudian ada pemisahan guru-guru SMA, SMK, SLB yang di provinsi. Nah, perbedaan ini menjadi kadang-kadang yang agak terabaikan di SMA ini. Nah, jadi harapannya pemerintah daerah ini sekarang dengan regulasi dan sebagainya melindungi semua guru. Karena guru yang di SMA ini kadang, aduh ini berlindung kemana? Tapi regulasinya konkretnya seperti apa? Kalau bicara tentang keberpihakan, konkretnya seperti apa? Yang akan jadi ide dan gagasan mereka? Baik, mungkin begini, ketika ada program-program pengembangan kompetensi guru gitu, karena kabupaten kota itu kan punya dana sendiri, anggaran sendiri, sehingga mereka bisa fokus kepada guru-gurunya yang ditangani SD, SMP, misalkan TK. Tapi ketika di provinsi ini kadang terlupakan, padahal kita berada di kabupaten kota yang sama, hanya karena ditangani oleh provinsi. Maka kadang kita nih, kita nggak terlibat ya, kayak gitu. Kadang-kadang ada tidak sinergitasan gitu ya? Ya ada karena perbedaan tempat bernaung ya. Jadi harapannya nanti untuk regulasi-regulasi ini untuk pemerintah yang berikutnya lebih diperhatikan lagi. Nah, dari angka juga ya harusnya lebih disejahterakan lagi, itu juga pasti jadi harapan bersama. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sama Bu, sama. Bicara pendidikan gratis, Mas ini ya Mas Egy ya. Apapun sebenarnya, biasanya kan mengusung terlalu umum gitu ya. Betul. Kadang bahkan pendidikan gratis juga udah gratis dari dulu ya, pas 9 tahun ya. Jadi kalau bicara pendidikan gratis ya kita sih mendukung ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah, kami kan kalau di Kalimantan Barat itu selain mendapatkan BOS pusat juga ada yang namanya beasiswa pendidikan. Nah, beasiswa pendidikan ini, pembiayaan beasiswa pendidikan itu dari pemerintah daerah. Jadi cukup terbantu sekolah dengan adanya dana-dana yang memang digelontorkan oleh pemerintah. Cuma yang memang mungkin diperlukan ini adalah merapikan ya bahasanya bagaimana. Jadi persepsi di banyak orang ya, persepsi di banyak orang, mungkin di orang tua juga. Jangan sampai apapun itu semuanya menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu, karena sebenarnya untuk pendidikan ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dianggarkan di sekolah. Nah, ini menjadi kewajiban kita bersama bagaimana suatu kegiatan bisa berjalan tapi dengan peran serta dari semuanya. Jadi penting bagi kita semuanya di sini di dalam dunia pendidikan dan juga mungkin di luar dunia pendidikan memahami bahwa peran serta dari semua pihak itu sangat-sangat diperlukan untuk memajukan dunia pendidikan. Karena yang kami rasakan saat ini peran serta mungkin ya, kecuali dari pemerintah ya seperti itu, sekolah. Nah, kalau dari pihak-pihak lainnya nih sepertinya nih belum terlalu nampak gitu loh. Padahal kalau misalnya di lembaga-lembaga, maksud saya di perusahaan-perusahaan itu kan ada dana CSR-nya ya. Nah, coba gimana caranya nih? Mungkin itu tadi ya, untuk yang pilkadanya mungkin bolehlah. Itu harapan kami di sekolah ya, sehingga kegiatan-kegiatan sekolah yang mungkin tidak bisa difasilitasi dengan dana yang ada karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang juga tidak bisa kita langgar seperti itu. Nah, peran serta dari mereka inilah sehingga pendidikan gratis yang diberikan tadi itu juga bisa lebih bermanfaat lah untuk semuanya. Bu Dede dengan Bu Dwi itu setuju nggak ya kalau misalnya sejauh ini itu kita perhelatan pilkada dan juga pilpres yang dikomersialisasi itu justru politiknya gitu, tetapi dunia pendidikan dan sebagainya tidak terlalu disoroti, tidak terlalu dikomersialisasi, sekalipun jadi bahan politik untuk berkampanye, tetapi akhirnya realisasinya begitu-gitu terus gitu. Itu setuju atau tidak? Saya kasih stimulus saja ya, saya bukan beropini. Gimana Bu Dede menjawabnya? Ya, kita kan sebenarnya kita ini kan rakyat ya. Bu Dede udah lama ya Bu ya? Itu dari berapa tahun? Saya di dunia pendidikan. Saya guru, aslinya saya guru. Dari guru tuh udah? Guru itu saya 2005. Jadi kemudian beliau ini pernah jadi kepala sekolah saya. Kemudian sampailah tahun 2023 kemarin saya diangkat menjadi pengawas. Nah, sekarang saya menjadi pengawas di dinas. Tadi jawab pertanyaan saya itu. Jadi setuju atau tidak kalau gitu-gitu terus polanya? Sebenarnya saya nggak setuju ya seperti itu. Jadi yang namanya pendidikan itu kan penting. Ini kan berbicara tentang nasib bangsa ya. Karena kan sasaran pendidikan ini adalah generasi kita. Nah, kalau generasi kita malah dijadikan objek untuk hanya berpolitik saja sementara realisasinya tidak, itu kan kasihan sekali ya bangsa ini ya gitu. Harusnya justru pendidikan ini menjadi tujuan utama. Bagaimana bangsa kita, generasi kita itu diberikan satu pelayanan oleh negara supaya yang menggantikan nanti itu benar-benar
mumpuni gitu. Iya. Seperti itu. Jadi jangan hanya menjadi komoditi politik gitu. Jadi kalau bisa para yang ikut berpolitik ini janji-janjinya jangan diabaikan lah. Gitu. Iya. Kalau memang janji ingin meningkatkan pendidikan ya oke, itu harus dilaksanakan setelah terpilih. Jangan setelah itu abai gitu. Nah, itu harapan saya sih. Ini kayak aspirasi Betul, iya. orang yang sudah di dalam sistem dan melihat bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Pertanyaan sama Bu, ini ada komentar? Ya, kalau saya sama dengan Bu Dede, artinya kalau memang sudah janji-janji, Bu ya ketika terpilih, ayo diterapkan, Sama-sama, diimplementasikan di lapangan seperti apa. Karena itu tadi kalau bicara pendidikan ini kan investasi jangka panjang sebenarnya kan. Iya, jadi tanggung jawab terkait dengan pendidikan itu tidak hanya diserahkan pada satu pihak tertentu, semuanya, termasuk tadi ketika pilkada dan lain sebagainya, ketika terpilih kata Bu Dede tadi jangan hanya jadi komoditi pada saat pilkada kan seperti itu. Jadi ya ketika terpilih tetaplah sekarang saya juga mengetahui sedikit banyak ya, karena saya walaupun tidak di sistem pendidikan sampai sekarang, tetapi saya punya background ke sana. Sepengetahuan saya sekarang juga ada semacam honorer itu akan diangkat semua ya jadi P3K, baik yang paruh waktu ataupun yang kontrak seperti itu. Lalu kemudian akhirnya nanti honorer dihapuskan begitu ya. Betul. Nah, itu bagian dari kebijakan yang bagaimana menurut Ibu? Ya. Kalau ini bagian dari tadi tidak hanya sekedar ngomong semata, tapi akhirnya ada perealisasiannya masuk dalam ruang lingkup itu atau bagaimana menurut Ibu? Saya, Bu Dede, kalau menurut saya ya artinya masuk di dalam ruang lingkup itu ya. Jadi artinya kembali lagi tadi seperti yang disampaikan Bu Dede adalah kesejahteraan. Kan kembalinya ke situ kan, dari honorer kemudian diangkat mungkin menjadi pegawai P3K, ya itu kan artinya ada peningkatan ya Bu Dede ya. Dan kita memang berharap seperti itu. Cuman memang menjadi catatan sih kalau terkait dengan P3K nih Bu Dede ya. Jadi beberapa sekolah, mohon maaf nih, beberapa sekolah itu ya berharap kalau memang P3K-nya berasal dari situ ditempatkan kembali di sekolah itu. Memang sih menyesuaikan dengan ada yang namanya anjap ya. Tetapi beberapa sekolah swasta mengalami Bu Dede kehilangan karena itu tadi pegawai-pegawai yang ketika honorer di sekolah swasta kemudian ketika menjadi P3K lulus itu kan artinya ditempatkan yang bukan di sekolahnya sendiri. Ada juga sih yang di sekolah sendiri ada, tetapi itu tadi tidak semuanya di sekolah itu dan dibagi-bagi lah di sekolah-sekolah. Saya pertanyaan sama dengan Bu Dede, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita benar-benar akan jadikan momentum ini untuk menjadi aspirasi dari orang-orang yang di dalam sistem yang udah berkecimpung lama dalam zona pendidikan di Kalimantan Barat untuk kemudian didengar nih sama mereka-mereka yang sekarang calon-calon penguasa kita gitu, untuk kemudian jadi kebijakan publik yang dalam secara general menyejahterakan ya, tidak hanya dari segi finansial tapi juga teknis juga dipermudah dan sebagainya ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita kalau bersama kami di Dialog Publik. Mereka adalah generasi emas, punya cita-cita yang tinggi. Salam teman-teman, cita-citaku ingin jadi pramugari. Aku ingin jadi astronot. Sedangkan aku ingin jadi polisi. Tapi tubuhku tak setinggi cita-citaku. Coba kalau ibu menjagaku sejak masih dalam kandungan. Mengonsumsi makanan bergizi dan nutrisi yang seimbang. Pasti aku akan lahir dan tumbuh sehat dan meraih cita-cita yang kuimpikan. Mama. Ayo Ibu, sejak dini selalu jaga pola hidup sehat. Kita wujudkan pertumbuhan generasi yang cerdas dan kuat. Cegah stunting untuk masa depan mereka. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional
merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait tema kita hari ini, menduga arah program pendidikan di masa transisi pemerintahan. Saya pikir segmen 1, segmen 2 sangat bertabur informasi berharga dari Ibu Dede dan juga Bu Dwi terkait dengan hal teknis yang tidak kita ketahui. Dan di segmen kedua tadi kita ingin sekali bahwa mereka calon-calon penguasa ini memahami konteksnya ya, lebih dalam, apalagi dengan ibu dan yang sudah berkecimpung lama di dalamnya gitu. Nah sekarang boleh juga kita manfaatkan kembali momentum ini untuk menyampaikan apa-apa lagi ya. Tadi Ibu Dede berkaitan dengan teknis, tadi bicara tentang yang di bawah naungan Pemprov dan di bawah naungan Pemda, bicara tentang sinergitasnya, terus juga kesejahteraan ya sudahlah, itu honorer sudah berteriak nyaring ya di jalanan ya gitu. Terus juga Ibu tadi bicara tentang termasuk isu P3K dan seterusnya juga yang perlu kita soroti. Kira-kira ada tidak tambahan poin-poin lain lagi yang bisa dimasukkanlah di dalam visi misi oleh calon penguasa kita nanti? Para calon penguasa ya. Saya kira ya itu tadi aja. Tadi kita bicara tentang P3K. Sebenarnya kami sangat senang sekali ya. Karena P3K itu kan guru juga. Padahal guru itu kan motornya ya di sekolah. Nah, ketika tidak sejahtera tadi itu kan sudah ribut di jalan. Sebenarnya bayangkan gajinya itu lebih rendah daripada kuli kan. Kalau dipikir ya 1 bulan hanya 600.000, 500.000. Bagaimana mereka bisa memberikan kualitas yang baik kepada peserta didik? Dikala mereka harus mengejar beberapa sekolah untuk mengajar. Jadi P3K atau honorer saya nggak ngerti ya? Ya sebelum dari jadi P3K. Dari honorer. Nah, ketika honorer, betul. Yang angka tadi itu honorer ya. Nah, makanya kebijakan pemerintah ini walaupun misalnya dalam tanda petik mereka bukan PNS tapi P3K itu sudah menurut saya sudah satu angin segar. Karena memang disamakan dengan PNS walaupun mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya P3K ini sekolah-sekolah bisa menjadi lebih bermutu, berkualitas gitu. Karena mereka muda-muda juga gitu kan. Dari kesejahteraannya Berarti sebenarnya dari kebijakan publik udah oke ya. Dengan adanya P3K terus honorer mau dihapuskan dan seterusnya itu udah oke ya. Pelan-pelan ya pemerintah sudah mengalahkan ke sana gitu. Jadi sekarang di sekolah-sekolah negeri itu gurunya sudah lumayan banyak. Kalau dulu dana bos itu banyak untuk honorer. Tapi sekarang karena adanya P3K, mudah-mudahan dana bos ini sudah bisa dialihkan untuk program-program sekolah yang lain gitu. Setelah dari ini berarti harapan Ibu seperti apa? Ya tadi harapan saya tentu ada pemetaan ya. Tadi juga yang disampaikan Bu Dwi, walaupun sekolah swasta itu tadi yang disampaikan Bang Egy kan, sekolah swasta mungkin belum menjadi ditempatkannya lagi P3K dari asal di sana. Tetapi barangkali ketika nanti ada lagi pengangkatan, kebijakan pemerintah ini bisa memperhatikan ke sana gitu. Jadi swasta tidak langsung kehilangan, tidak langsung menjerit gitu ya. Kok guru saya diambil sampai 5-6 orang, terutama sekolah swasta yang kecil Bang Egy. Sekolah swasta yang kecil itu muridnya juga sedikit, tapi guru yang sedikit sudah menurut mereka itu sudah mumpuni gitu. Tiba-tiba diambil, jadi harus mengajari lagi guru-guru yang masih baru gitu. Walaupun sampai sekarang mereka tetap berjalan, tapi mereka berharap kalau bisa guru-guru itu jangan dipindahkan ke tempat yang baru. Sama Bu Dwi poin tambahan. Aspirasi tambahan. Ya. Bicara tadi masih ke SDM-nya ya, artinya dari sumber daya manusia, dari gurunya. Jadi kalau kita lihat nih Mas Egy, kalau di kota-kota ini mungkin aman ya bagi guru-guru, bagi sekolah-sekolah itu, karena guru-guru itu sangat banyak sekali. Ketika kita kurang guru dan lain sebagainya, mencari tenaga, kalau kami nggak ada istilah honor, kami pakai kontrak. Jadi kalau di kota ini
lebih mudah ya seperti itu. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah? Mungkin itu juga bisa diangkat ya menjadi isu untuk pilkada. Berarti sebenarnya kalau di kota itu sebenarnya SDM ataupun output dari universitas itu terakomodasi ya, semuanya tergolong ya. Di daerah belum ya. Nah, kalau kita misalnya nih kekurangan guru di satu sekolah, kita cari aja mungkin atau kita kasih informasi kepada satu orang atau banyak, itu akan berantai. Cepet. Ke sekolah kita itu bisa cepet. Tapi kalau di daerah-daerah kan belum tentu seperti itu. Ada yang sampai kelasnya lebih banyak ya daripada jumlah gurunya. Jumlah guru yang ASN itu kalau dibandingkan dengan guru-guru yang honorer itu ASN-nya 1 atau 2 seperti itu. Jadi ya mungkin itu juga yang perlu diangkat. Jadi terkait dengan sumber daya manusia gurunya tadi, bagaimana supaya lebih merata. Yang berikutnya mungkin mencukupi dan menambah sarana prasarana yang ada di sekolah. Memang sekarang ini kalau kita lihat dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah daerah itu memang bagus sekali untuk program-programnya, menambah sekolah banyak ya seperti itu. Tapi juga berharap seperti di tempat-tempat sekolah-sekolah tertentu itu kan semakin banyak ya ini peminatnya, tetapi memang ruang kelasnya kurang mencukupi. Nah, untuk yang seperti itu juga kita minta menjadi perhatian. Dan tantangannya bukan hanya terakomodasi ya, tetapi juga di dalam sistemnya itu tadi juga terjamin ya. Apapun ya sebenarnya beban kerjanya, terus juga kesejahteraan juga. Ketika kita bicara kurikulum merdeka mau dipatok 3 tahun, 4 tahun kita nggak bisa gitu loh, karena semuanya berjalan gitu. Kadang-kadang kesal juga, misalnya dengar balik lagi ya, misalnya visi misi yang diusung tuh terlalu umum dan akhirnya tidak mengetahui hal-hal detail seperti ini. Makanya kita perlu momentum ini ya untuk bicara nilai-nilai aspirasi yang lebih teknis gitu ya. Kadang tuh kan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Padahal kita tuh kayaknya satu ya, misalnya Kabupaten Kuburaya dengan Kota Pontianak kan dekat sekali. Tapi ketika kami, kebetulan saya sebagai pengawas ya, kami pergi ke salah satu sekolah di Kabupaten Kuburaya. Udahlah harus nyebrang, harus naik motor 1 jam, jalanannya rusak. Nah guru-guru seperti ini kan luar biasa ya. Setiap hari mereka harus menjalani itu. Nah kalau ini tidak mendapatkan perhatian, kita mau mengharapkan kualitas yang sama dengan di kota itu sulit. Nah, paling enggak penuhi gurunya, penuhi sarana prasarananya, gitu. Itu dulu ya. Baru kita bicara tentang peningkatan kualitas SDM Tapi di dalam. ini juga satu hal, Bang Egy, saya juga inginnya gitu. Jangan hanya berbicara tentang sarana prasarana. Memang sarana prasarana itu terlihat ya, tapi peningkatan kompetensi gurunya itu menurut saya yang penting. Karena kalau di kurikulum merdeka kan harusnya gurunya itu kreatif. Walaupun tidak punya sarana, tapi kalau kreatif itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Tapi kalau gurunya itu tidak ngerti gimana caranya, itu kan sama saja ya. Maka harapannya tadi pemerintah juga memperhatikan pada peningkatan kompetensi gurunya. Jangan hanya guru itu bisa belajar mandiri gitu, bisa belajar sendiri, harusnya udah pintar dari lulus gitu. Jadi tetap mungkin secara berkala ada gitu, ada pendampingan, ada pendampingan, terutama kurikulum merdeka yang notabene kami implementasinya itu mandiri semua. Dari mulai belajar, dari mulai melaksanakan mandiri semua. Itu juga sebenarnya ada kontroversi juga ya, kalau kita lihat TikTok dan sebagainya ya. Di zaman di era sekarang, bukan di era Nadiem Makarim ini katanya ada strata jadinya. Ada guru penggerak berarti ada di level tertinggi dan ada guru-guru biasa jadi berhembus gitu isu seperti itu. Itu gimana menjawabnya Ibu Dede sebagai guru penggerak juga ya? Ya, itu sebenarnya miskonsepsi, Bang Egy. Jadi sebenarnya pemerintah itu ingin mempercepat perubahan kurikulum ini sehingga kan kalau kebijakan Merdeka Belajar itu banyak ya, termasuklah kurikulum Merdeka ini di episode yang ke-15. Nah ada episode tentang guru penggerak, ada sekolah penggerak dan seterusnya. Nah harapannya kan semua bersinergi. Guru-guru penggerak ini ketika diberi pembekalan sebagai calon-calon kepala sekolah, calon pengawas, kemudian belajarnya awalnya 9 bulan jadi 6 bulan gitu ya, kan banyak sekali ilmu yang mereka dapat. Nah harapannya mereka tuh bisa mengimbaskan ke teman-temannya. Jadi kalau dari satu sekolah ada satu aja guru penggerak, maka pemerintah itu punya perpanjangan tangan. Jadi bukan ada level-level, bukan. Tetapi bagaimana pemerintah itu tidak perlu melakukan pelatihan yang klasikal begitu. Jadi mengimbaskan. Dengan adanya representasi atau delegasi itu, akhirnya bisa memberikan dampak kepada guru-guru yang lain. Itu tergantung mindset aja Bu ya. Iya, jadi di guru penggerak itu mindset tentang kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, perubahan pemikiran bahwa murid adalah individu yang unik yang harus diberikan pembelajaran yang berbeda.
itu di guru penggerak benar-benar dikuatkan. Sehingga mudah-mudahan mereka ketika menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin di sekolahnya itu bisa membuat guru-guru yang lain itu menular lah ya. Iya. Berarti Bu Dwi dan juga Bu Dede, saya ada dosen Pak Dede. Iya, Bu Dede dan juga Bu Dwi sebenarnya setuju ya kalau misalnya kalau bisa jangan dulu berubah gitu ya. Kalau kita balik lagi ya ke tema kita arah program pendidikan ini ya. Kalau bisa jangan dulu berubah, tetapi kalau berubah pun udah siap ya. Dari pengalaman yang ada ya, kita kan udah segmen terakhir, boleh ditekankan tentang hal itu Bu. Bu, dua-duanya ini pertanyaan sama. Oh ya, oke. Boleh saya itu kamera boleh? Ya, biar lebih kita bisa tekankan. Baik. Terkait dengan kurikulum Merdeka, sebenarnya ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana bisa mengimplementasikannya dengan lebih baik. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang dan tetap harus dijaga ya stabilitasnya. Siapapun pemimpinnya, kami yakin tetap akan berpihak kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa, dan juga tetap mengarah kepada tujuan pendidikan nasional ya, yang dimana ini selaras dengan tujuan daripada kurikulum Merdeka untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan 4C dan juga memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Itu aja sih Mas Oke. Ya. Sama Bu Dede. Tadi ada pernyataan saya kasih stimulus lagi. Tadi kalau bisa jangan berubah lagi. Tetapi kalau ada pun kita harus mau nggak mau siap dengan instruksi pusat gitu ya. Boleh beri kalimat yang mengeneralisasi hal itu. Baik, terima kasih Bang Egy. Saya mungkin ingin memberikan satu motivasi saja kepada kawan-kawan. Motivasi saja kepada kawan-kawan bahwa sebuah transformasi, salah satunya kurikulum Merdeka ini tentu bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita punya mindset yang berubah, kita punya mindset bahwa ini adalah hal yang baik, kita pelajari dengan baik, maka insya Allah yang sulit itu akan menjadi mudah. Nah, jadi mari kawan-kawan gitu semuanya merubah mindset kita, kemudian mari kita dukung karena ini sudah berjalan. Sayang sekali kalau hal yang baik ini kemudian kita tidak dukung ya. Karena kita yang ada di lapangan, guru-guru lah yang ada di lapangan, guru-guru harus berubah dulu sehingga murid-muridnya berubah, sekolahnya berubah dan tentu nanti negara kita akan berubah juga. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang bisa saya Terima kasih Bu Dede dan juga Bu Dwi. Tadi ada kalimat mendukung itu berarti sebenarnya not only kepala sekolah tapi juga gurunya juga dan juga siswanya juga ya. Karena dengan proaktif tadi ide bagus sebenarnya ya. Dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya bisa diserap dengan baik dan bisa jadi satu kesatuan yang baik juga ya. Dan demikian juga ya sama dengan pemerintah kita yang sekarang ya. Kita masih ada waktu ternyata. Sekarang I wanna giving the spotlight untuk guru kita, guru dan juga siswa kita. Itu gimana harapan dari Bu Dede dan juga Bu Dwi terkait dengan guru dan juga siswa kita dalam mengikuti perubahan yang ada dan mungkin saja terjadi lagi perubahan nanti. Kalau bicara ke saya aja. Oke, baik. Jadi tentu harapan saya guru-guru tadi yang saya sampaikan kita ubah dulu mindset kita. Kalau misalkan ada satu perubahan yang baru itu jangan merasa ini adalah satu hal yang membuat mereka sulit. Tapi kita lihat bagus nggak esensinya. Kalau saya belum bisa berubah 100%, saya berubah 10% dulu nggak apa-apa. Nanti kita beranjak jadi 20%, 30% dan seterusnya. Nah, karena tadinya ada penolakan atau merasa ini ganti pemerintah, ganti kurikulum. Akibatnya untuk mempelajari hal-hal yang baru yang sebenarnya bagus itu jadi terhambat. Nah, itu tantangannya. Nah, jadi harapan saya guru-guru dari sekarang coba yuk kita sama-sama ubah mindset kita, kemudian kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini yang sudah berjalan. Oke, 1 minute left, sisa 1 menit lagi. Silakan dimanfaatkan lebih. Ya, kalau dari saya sih, kita semua Bapak Ibu guru dan artinya pemimpin pembelajaran di sekolah itu ya memang wajib seperti itu, berpikiran terbuka, ya siap menerima perubahan dan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan program pemerintah. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan sejauh ini itu nanti karena mungkin dari kita kurang motivasi dan lain sebagainya
otomatis nanti tujuan pendidikannya tidak akan terwujud seperti itu. Dan dari anak-anak juga ya insya Allah itu kan tergantung dari kita Bapak Ibu guru dan juga semuanya. Jadi pelibatan semuanya di dalam kurikulum Merdeka ini semuanya dalam arti kata bukan hanya pihak sekolah ini ya Mas Egi ya. Jadi stakeholder terkait ya seperti mungkin komite, kemudian alumni, kemudian mungkin lembaga-lembaga lainnya, pemerintah dan lain sebagainya itu memang harus dioptimalkan. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena untuk berjalannya, untuk terwujudnya peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai dari tujuan kurikulum Merdeka ini membutuhkan peran serta dari kita semua. Kami siap menjalankan kebijakan-kebijakan yang memang sudah sampai dengan saat ini itu berjalan ya alhamdulillah, dari yang tidak bisa akhirnya sekarang menjadi bisa mengimbaskan dan tetap berharap ini bisa semakin maju. Iya, kita tidak bisa menyepelekan sama sekali zona pendidikan karena outputnya adalah manusia yang berdaya saing gitu. Betul. Kita betul-betul mencetak output anak-anak yang berdaya saing yang akhirnya benar-benar bisa berpotensi jadi orang besar yang akan membawa negara kita juga jadi besar nantinya. Bu Dede dan juga Bu Dwi, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya untuk menyumbangkan aspirasi-aspirasi yang sudah diperoleh secara empiris ya, secara nyata di lapangan, untuk kemudian saya berharap juga bisa termanifestasi atau terwujud jadi gagasan, tidak hanya yang template aja, tapi kita butuh detail-detail tadi yang disampaikan itu benar-benar akhirnya nyampe ke telinga calon penguasa dan akhirnya jadi kebijakan publik yang berpihak kepada insan-insan di zona pendidikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Demikianlah pemirsa, akhir dari perbincangan kita terkait dengan tema kita hari ini, menduga arah program pendidikan di masa transisi pemerintahan. Saya Egy Abdi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.